Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi di video kali ini gue pengen bikin list harga GPU lagi yang memang semakin kesini harga-harga GPU tuh semakin turun ya. Cuma di video kali ini gue bakalan spesifik ngebahas soal list harga dari kartu grafis atau GPU AMD Radeon. Karena lagi banyak banget nih yang menarik. Karena di bulan kemarin kita udah ngelihat beberapa list dari kartu grafis yang Nvidia juga yang turun. Dan sekarang AMD ini nurunin harga untuk beberapa kartu grafis mereka nih lumayan gila-gilaan ya. Jadi kalau misalkan kemarin gua rakit PC beberapa pakai Radeon terus dibilang, wah mending pakai Nvidia RTX ini bang, karena harganya udah turun gini. Mungkin sekarang kondisinya jadi kebalik. Karena ketika kita pakai RTX malah disebutin, wah bang mending pakai Radeon ini aja bang, harganya udah murah segala macam bla bla bla. Kemarin juga gua rakit mini ITX juga ada juga beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Jadi ini sebenarnya udah menunjukkan persaingan yang lumayan sehat dari masing-masing kubu karena udah mulai bersaing dari segi harga. Jadinya bagus untuk konsumen ya. Sebenarnya baik dari kubu hijau ataupun kubu merah itu sebenarnya sekarang memang udah lumayan kompetitif secara performa dan juga fitur. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas dulu mulai dari yang pertama, yaitu adalah kartu grafis yang ada di sebelah gua, yaitu adalah Radeon RX 6950 XT. Pas banget nih, gue lagi ada pegang sampelnya, yaitu adalah MSI Gaming X Trio. Ini harganya menarik banget sekarang karena ada di angka Rp19.900.000. Kenapa 6950 XT ini menjadi menarik? Karena ini adalah salah satu kartu grafis yang memang bisa jadi pesaing berat dari RTX 3090 Ti loh. Kita nggak bicarain kemampuan ray tracing sih, karena kemampuan ray tracing 3090 Ti tetap lebih kencang. Tapi untuk kemampuan gaming yang benar-benar gaming tanpa ray tracing gitu ya, abis itu juga nggak menggunakan skenario 3D content creation ya, karena untuk software 3D itu kebanyakan memang lebih, gue nyebutnya itu kuda sentris gitu ya, kayak misalkan di Blender, abis itu juga kalau misalkan kalian menggunakan semacam kayak Unreal Engine gitu, itu memang lebih ke kubu hijau. Tapi misal kalian kebutuhan content creation-nya itu sekedar untuk ngedit video gitu ya, After Effects, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, OBS untuk streaming, tentu ini masih bisa dimanfaatin banget karena udah pasti encodernya juga bagus dan secara performa gaming juga sangat-sangat menjanjikan. Oh kayaknya 3090 Ti masih bisa dihemat-hemat lagi budgetnya, ya ini solusinya karena harganya bisa selisih 5, 6 atau 7 juta dari 3090 Ti ya. Gua di sini nggak merekomendasikan 6900 XT karena harganya hanya selisih sekitar 1 jutaan aja dari 6950 XT. Jadi tanggung banget gitu ya. Dan untuk harga dari RX 6800 XT sendiri itu harganya masih cenderung tinggi menurut gua. Jadi ya 6950 XT kalau high end dari AMD Radeon yang saat ini menurut gue memang paling worth it. Lalu selanjutnya itu adalah harga dari Radeon RX 6700 XT. Ini harga 6700 XT benar-benar jatuhnya sejatuh itu. Karena harga dari 6700 XT ini udah ada yang menyentuh angka 5,9 juta rupiah. Itu kalau di cashbackin lagi mungkin 5,5 juta dapat ya, dan itu juga dari MSI dengan versi Mac. Tapi nggak cuma di seri yang basic aja seperti MSI Mac ya. Untuk versi seperti ROG Strix juga itu mengalami penurunan harga yang jauh banget ya, dari sekitar 12 juta jadi 7,8 juta aja. Ini harganya udah bener-bener di bawah MSRP untuk 6700 XT. Kenapa gue bilang begitu? Karena harga dari si Radeon RX 6700 XT ini ada di sekitar 474 atau 475 US dollar gitu ya, gue lupa. Atau kalau dirupiahin sekitar 7,1 sampai dengan 7,2 juta rupiah, belum termasuk pajak, belum termasuk service charge dari distributor. Jadi mungkin harga yang seharusnya dari Radeon RX 6700 XT kalau sesuai MSRP di Indonesia itu harusnya mungkin sekitar 9 juta. Itu pun 9 juta untuk harga yang basic loh, MSRP tuh. Kalau harga yang kelas flagship kayak ROG Strix, MSI Gaming X, versi Aorus, mungkin ya bisa di 11 juta. Seperti harga-harga sebelumnya kemarin yang kita lihat 11 atau 12 juta.
Ini juga jadi menarik banget karena 6700 XT juga bisa dibilang head to head dengan RTX 3070 ya. Dan untuk kemampuan encoder sendiri pun dia punya HEVC yang udah bagus banget buat OBS ataupun buat editing video. Jadi sama aja kayak 6950 XT tadi. Semisal nggak ada kebutuhan 3D content creation sih, sebenarnya pakai 6700 XT ini udah pilihan yang sangat-sangat bagus sih menurut gua. Bahkan gua kemarin ngejual Aorus bekas itu akhirnya mau nggak mau gua jual second di 5,5 juta. Ini gara-gara harga turun gila-gilaan. Tau gitu gue jual kemarin-kemarin. Lalu selanjutnya ada Radeon RX 6600 XT. Nah, untuk Radeon RX 6600 XT ini dia udah ada yang harganya di bawah 5 juta, di 4,8 juta rupiah. Gue temuin sih itu untuk versi ASRock Challenger ya, dan ASRock juga secara garansi, secara kualitas juga cukup bagus untuk di kelasnya Radeon ini. Dia salah satu top brand partner ya dari AMD Radeon juga. Ini alternatif yang bagus selain RTX 3060 ya untuk si RX 6600 XT ini. Kalau untuk kemampuan encoder, RX 6600 ini juga masih punya encoder yang bagus ya. Yang nggak ada encoder tuh cuma RX 6400 dan juga RX 6500 XT aja ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan RX 6600 ke atas, sebenarnya buat streaming sekalipun udah oke banget. Buat recording juga oke, tapi gue lebih menyarankan recordingnya menggunakan OBS daripada menggunakan Relief atau menggunakan Radeon software Adrenaline-nya gitu. Karena biasanya kadang di beberapa driver kadang memang suka ada bug. Tapi kalau lewat OBS nggak pernah ada masalah sama sekali sejauh ini di AMD Radeon. Bahkan HEVC-nya bagus banget. Selisih harganya ini juga jauh banget ya. Kalau misalkan kita ngelihat harganya dari Radeon RX 6600 XT ini, dia bahkan harganya tuh udah mirip-mirip kayak RTX 3050 atau RTX 2060 versi 12 GB. Dan yang selanjutnya ini adalah AMD Radeon RX 6600. Karena ini harganya udah ada yang menyentuh angka 3,7 jutaan aja. Buset, ini RX 6600 murah banget. Makanya kenapa kemarin gue rakit mini ITX pakai RTX 3050. Habis itu ada yang komen kenapa nggak pakai RX 6600 saja? Ya sebenarnya nggak salah, bisa aja pakai RX 6600. Tapi persiapan gue itu sejujurnya memang sebelum harga RX 6600 itu jadi segitu gitu. Karena kan biasanya gue kalau buat bikin konten, ya itu gue persiapinnya udah dari jauh-jauh hari gitu ya. Biasanya kan kalau kalian lihat list harganya pun kalau gue bikin konten rakitan PC, itu biasanya udah jeda 2 minggu atau udah jeda 1 bulan kayak gitu. Karena kan dicicil satu persatu komponennya. Jadi nggak masalah juga gitu ya. Balik lagi, untuk RX 6600 ini juga pilihan yang tepat tentunya selain RTX 3050. Semisal kalian memang ya tadi nggak membutuhkan kebutuhan yang memang ada semacam kayak 3D content creation-nya. Dan memang di kelas ini rata-rata orang jarang sih yang punya kebutuhan 3D content creation di level menengah ke bawah seperti ini. Ya, jadi RX 6600 saat ini juga pilihan yang amat sangat tepat. Nah, bagaimana dengan RX 6500 XT dan juga RX 6400? Sejujurnya, gua sih belum bisa begitu merekomendasikan meskipun RX 6500 XT dan juga RX 6400 harganya perlahan memang ikut turun juga, meskipun sedikit. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena kedua kartu grafis tersebut kan gak ada encodernya, dan biasanya kalian marah-marah juga kalau misalkan ada kartu grafis entry level tapi harganya segitu dan belum ada encoder video sama sekali gitu. Jadi ya memang yang paling worth it saat ini, semisal kalian mau ngambilnya kelas menengah atau entry, RX 6600 adalah solusinya. Kayak gitu. Ya kecuali kalian benar-benar pure cuma mau main game aja, RX 6500 XT, gua rasa buat e-sport ya udah cukup. Kayak gitu. Jadi segitu aja update harga ya untuk di bulan September 2022 ini berarti ya. Apakah konten list harga GPU ini harus dipertahankan ke depannya? Coba komen aja di bawah ya. Siapa tahu nanti ternyata di bulan Oktober Nvidia yang balik turunin harga. Jadi yang beli Radeon jadi nyesel lagi. Kalau bulan kemarin kan, wah, yang beli Radeon itu dibikin nyesel karena Nvidia pada turun RTX-nya. Sekarang dibalikin sama Radeon. Apakah di bulan berikutnya Nvidia bakalan turunin harga kartu grafisnya? Ya kita lihat aja nanti. Tapi sejauh ini tentu kita udah bisa ngelihat seberapa happy-nya ya. Harga kartu grafis turun bahkan bisa di bawah MSRP seperti Radeon RX 6700 XT dan juga 6950 XT ini. Kayak RX 6600 juga dia harusnya. Ya pokoknya hampir semuanya di bawah MSRP lah untuk AMD Radeon saat ini. Komen di bawah menurut kalian, Radeon mana saat ini yang paling menarik dan paling layak untuk dibeli? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing.
Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue juga mau ingetin kalau tanggal 9 September 2022 itu setup show off udah kembali dibuka dan kalian udah bisa daftar di situ. Nanti untuk penjelasannya, Puro, VTubernya Gaptek, nanti bakalan jelasin di sana cara ikutannya seperti apa, dan juga decknya udah bisa kalian download. Di dalam decknya itu ya ada cara ikutan yang lengkap. Habis itu juga ada wallpaper yang kalian bisa pakai juga, kayak yang ada di belakang gue ini wallpapernya, salah satu contohnya. Ya memang cuma satu sih, tapi ada dua versi seperti biasa yang 16:9 dan juga 21:9 kayak gitu. Ya, segitu aja dari gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.